Pertanyaannya apa? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Tasikmalaya. Ya. Tetis. Hah? Hajat saya, anak saya mau tunangan tanggal 15 Februari. Cuma saya belum punya itunya Pak Haji. Hah? Belum punya rezekinya. Oh gampang. Ya. Baca Quran. Kayak tadi nih orang Indramayu. Ya. Anaknya masuk kedokteran. Ya. Harus bayar 400 juta apa 500 juta? Hah? 500 juta. Ini baca Quran. Ini dosen privat lagi ucap syukur. Udah kebayar. Anaknya udah kuliah di dari jam 00. Oh, dari jam 00. Enggak, 12 juz. Kalau bisa 12 juz. Belum bisa Pak Haji. Hah? Belum bisa 12 juz. Enggak apa-apa, bisa berapa? Ya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong, sifat 18 nggak boleh dilanggar. Itu langsung dibayar tunai sama Allah 10 miliar. Itu dibayar tunai. Ini tadi. Ini orang kampung, Bu. Petani di desa di Indramayu di pedalaman. Tapi yang datang direkturnya Pertamina, GM-nya Pertamina, semuanya pada datang ke dia. Pada petani. Dan anaknya kuliah di kedokteran di Trisakti, 500 juta. Apa yang dilakukan sama dia? Saya ngikutin ilmunya Pak Haji, baca Quran jam 00. Sekarang saya mau privat lagi Pak Haji yang ketiga apa yang keempat tadi. Udah Ibu baca. Hah? Ibunya sama anaknya kali ya. Hah? Yang mandi gitu, baca Quran. Ibunya sama anaknya belum tentu mau, Bu. Ya anaknya, ya anak saya percaya tapi gimana ya? Belum ini kan. Ibunya aja. Anak saya dokter yang pertama. Ya. Mantu saya dokter. Anak pertama saya dokter, kawin sama dokter. Jadi mantu saya dokter yang pertama. Anak saya kedua dokter. Ini besok saya tanggal bulan Mei nikahin anak saya yang kedua dokter. Mantu saya juga dokter nih, calon mantu saya dokter. Anak saya nomor 3 dokter. Alhamdulillah kita aja ngerjain, Bu. Anak nggak bisa. Terima beres aja. Anak saya nggak yakin. Nggak masalah. Saya bilang sama anak saya. Udah, yang penting lo dokter. Mantu gue dokter, lo dokter, mantu gue dokter, anak gue dokter. Gitu. Coba Bu kalau mesti beli Pajero. Berapa harga Pajero? 800 juta. Saya udah bilang. Udah, pasti lo punya Pajero. Pajero. Punya Fortuner. Udah lo nya prihatin. Orang tua prihatin. Ini juga prihatin. Betul gak? Anak dia yang pertama punya travel. Haji dan umroh internasional. Anaknya dia perempuan. Anak yang kedua dokter. Pacarnya dokter. Anak dia nomor 3 dokter. Anak dia nomor 4 dokter. Jadi dulu dia datang ke saya waktu itu saya sakit. Terus dia main ke tempat saya. Saya bilang, kalau gurunya anaknya dokter, muridnya harus anaknya dokter. Itu. Kalau gurunya berangkat pakai travel umroh maktur, anak lo harus punya travel maktur. Travel internasional kayak maktur. Alhamdulillah anaknya punya travel internasional, anak yang nomor 1 dokter, ini lagi punya pacar dokter juga. Nah ibu tinggal praktekin aja. Kita kan kebanyakan lombanya nggak mau, perlombaan nggak mau, tapi hadiahnya mau. Oh goblok. Lomba dulu dong. Lomba dulu. Yang kedua anak saya kan Mana mic-nya? ya yang kedua itu anak saya kan sarjana hukum ya Pak Haji. Sampai sekarang udah 5 tahun belum keterima tuh jadi PNS. Diselakangin Bu, disuwuk. Kalau orang Sunda bilang dicamahin. Kemas alat kelamin ibu taruh di mukanya. Punya kantor law firm sendiri, lawyer. Punya kantor sendiri.
Punya kantor sendiri. Disuwuk, dicamahin. Anak saya juga begitu, Bu. Dicamahin. Ya, itu juga pernah suka dicamahin. Tiap hari. Hah? Kalau udah sebut, ngumpet aja gini. Takut dicamahin. Ibu ngeremes alat kelamin ibu. Iya. Langsung ibu pegang kulitnya dong, jangan mukanya. Dek, mama bikin nasi goreng, mau gak kamu nasi goreng? Remas alat kelamin ibu. Dek, mama bikin indomie, mau gak indomie? Colek lagi alat kelamin ibu. Mama bikin seblak, mau gak seblak? Setelah dia udah mau, baru makasih lari ke muka gitu loh. Anak saya juga begitu, Bu. Anak saya semuanya gak pintar, Bu, tapi dokter semua. Anak saya gak dokter, tapi punya apotik semua. Anak saya gak dokter, tapi punya klinik semua. Jadi yang dipikirin apa? Hoki. Buat apa pinter, tapi kalau jadi karyawan doang. Buat apa dokter kalau jadi staf ahli doang. Suwuk, Bu. Makanya orang zaman dulu, orang Jawa, orang Jawa Barat, Jawa Tengah, tidak ada yang anaknya tentara mati digugur di medan perang. Gak ada. Kenapa? Karena disuwuk. Dilangkahin sebelum perang ke Timur-Timur. Sebelum perang ke Irian Barat. Makanya dia pulang pada selamat. Yang gak diselangkahin, yang gak disuwuk, yang gak dilangkahin, mati di medan perang. Kok gitu Pak Haji? Lah ini ilmu kearifan lokal kok. Zaman dulu, Bu, maaf ya, anak-anak kecil kalau lari-lari jedotan, palanya benjol, diuyak pakai rambut. Itu kan ilmu aliran sesat. Enggak, itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Anak kecil lari-lari, adu kepala, jedot, benjol. Itu obatnya cuma satu. Ibunya rambutnya dibuka, kalau dikuncir langsung diuyak ke mamahnya rambutnya. Sembuh gak? Zaman dulu begitu, Bu. Bukan ilmu aliran sesat. Yang gak tahu aja ngomong itu aliran sesat. Zaman dulu kecil, kalau bayi rewel maghrib-maghrib, atau habis pulang maghrib, itu langsung sama ibu, sep. Apa itu aliran sesat? Bukanlah. Disuwuk namanya, dicamahin. Pak Haji, saya juga pernah ya, anak saya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Oh, anak saya yang kecil itu malam-malam jam 12 ya Pak Haji, jam 12 tuh kan sakit gigi, ininya bengkak gitu. Pas jam 12, mah, tuh si Ije kenapa gitu ya. Pas mah gituan. Terus dilihat sama bapaknya gitu, sama gini aja Pak Haji, sebelah gitu ya. Gini terus gini. Saya sampai ke apa? Gimana ya? Takut dia. Saya tuh udah aja camahin gitu ya Pak Haji. Terus aja diusap gitu ke sini. Tapi masih gitu ya, masih. Tapi lama-lama agak. Cuman ininya Pak Haji sampai sebelah terus gini. Gak tahu itu kesurupan, gak tahu apa ya. Ambil aja celana dalam yang 9 hari Pak Haji. Saya gosok. 5 menit udah tibra itu sudahnya tibra ya. Sampai subuh nggak apa-apa, sampai pagi juga nggak apa-apa. Ini begini terus pagi sebelah tapi nggak semuanya. Makanya saya tuh masukkan apa-apa gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Gosok aja sampai celana dalam 9 Iya. hari gosok gitu. 5 menit sampai subuh sampai pagi juga nggak apa-apa. Ininya sembuh lah. Ya, nih Bu. Alhamdulillah Pak. Nih ya Pak, ya. Dulu tidak ada orang yang punya anak, anaknya nggak sukses, nggak ada. Tidak ada orang dulu anaknya bergajulan. Tidak ada orang dulu anaknya nakal. Tidak ada orang dulu anaknya bertingkah. Semuanya anaknya prestasi. Apa yang dilakukan sama ibunya, bapaknya? Dulu setiap maghrib, habis maghrib, itu kalau orang Jawa, pasti di depan rumahnya dia taruh beras jimpitan. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Perelek. Jadi beras segelas taruh di depan rumah. Nanti diambil sama petugas ronda, dikumpulin. Kalau orang Sunda namanya perelek. Nggak ada. Makanya sekarang pada begajulan anak-anaknya. Karena dia nggak ada sedekah subuh. Harus sedekah subuh, jangan bolong. Makanya orang dulu anaknya nggak ada yang begajulan. Anaknya 12-12nya jadi menteri. Ada yang jadi dirjen, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam, ada yang jadi presiden. Ada yang jadi wakil presiden. Tuh. Karena apa? Karena dia pakai beras. Sedekahnya zaman dulu masih beras. Sedekah subuhnya pakai beras. Namanya beras
jimpitan kalau orang Jawa. Kalau orang Sunda namanya beras perelek. Kalau di RDI namanya sedekah subuh. Bapak dan Ibu, saya mau anaknya jangan ada yang nakal-nakal. Pakai tolak balanya sedekah subuh, jangan bolong. Paksain sedekah subuh, jangan bolong. Paksain. Kalau sedekah subuh tuh Harus subuh ke anak atau yatim. asar Pak Haji. Dari abis asar, Oh. maghrib sampai jam 00. Kalau udah jam 00 udah batal, nggak bisa, nggak berlaku. Nanti kita tidur. Boleh sih sedekah subuh jam 1, jam 2. Tapi kan Bapak dan Ibu nanti ketiduran. Saya nggak mau. Udah jam 00 aja sedekah subuhnya. Terakhir tutup. Subuh aja itu waktu subuh di pagi. Nggak bisa. Harusnya asar. Coba Ibu lihat. Anaknya satu, anaknya bergajulan. Amit-amit yang baik. Anaknya satu, anaknya nakal. Anaknya satu, anaknya nggak mau sekolah. Anaknya satu, anaknya nggak mau belajar. Kenapa? Karena nggak pernah sedekah subuh. Wajib sekarang sedekah subuh. Cari anak yatim. Jangan sedekah ke tempat lain. Cari anak yatim. Cari yatim kurung. Nggak ada. Numpang di RDAY. RDAY banyak yatim kurung. Ada 127 orang. Cari anak yatim umroh. Nggak ada. Numpang di RDAY. Banyak anak yatim umroh. Besok tanggal 18 Februari kita mau berangkatin anak-anak yatim umroh. Anak yatim tahajud. Nggak ada. Numpang di RDAY. Banyak tuh anak yatim yang tiap malam tahajud. Nanti kita bagiin uang sedekah subuhnya habis tahajud. Nanti Ibu coba lihat nih. Kalau Ibu nanti malam Bapak ikut tahajud. Nanti Ibu Bapak dan Ibu lihat deh. Habis tahajud tuh anak yatim dapat makan sotomi. Plus dapat amplop sedekah. Nanti kalau Jumat anak yatim dapat beras. Dapat daging sapi. Sama dapat amplop. Dapat uang. Coba paksain Bu. Saya nggak mau Ibu punya anak 2 nganggur. Goblok. Nganggur. Elunya aja sebagai orang tua yang nggak bertanggung jawab. Kalau anak mah nggak ngerti. Betul? Anak nggak ngerti. Gue udah lulus sarjana ngelamar gak diterima. Ya udah namanya anak ya pasrah. Kita sebagai orang tua dong bertanggung jawab. Gimana caranya? Sedekah subuh. Jangan sampai bolong. Hajatnya untuk anak kita. Anaknya 5 harus sukses. Saya maunya tamu-tamu RDAY tidak ada anaknya yang pada nganggur, yang pada berandalan, yang pada bergajulan, yang pada nongkrong-nongkrong di pos ronda. Apaan tuh diobrol-obrolin cuman main karambol sama catur. Gue gak setuju. Harus prestasi. Karena zaman dulu Pak, anak-anak Pak, mamanya tuh maksain sedekah subuh. Cuman zaman dulu sedekah subuhnya pakai beras. Karena rata-rata zaman dulu petani gitu loh. Nah berasnya namanya kalau orang Sunda beras perelek. Namanya sedekah perelek. Jadi beras taruh di depan rumahnya, nanti petugasnya ngambil. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Jadi habis asar naruh beras tuh segelas, nggak banyak mas, segelas. Taruh di depannya teres sama dia, ntar diambil habis maghrib sama petugas ronda. Nanti dibagiin ke anak-anak yatim. Dibagiin sama anak yatim tuh beras perelek, beras jimpitan. Nah mau saya, kalau sekarang kan udah nggak ada zamannya beras pakai uang. Kenapa nggak kita paksain pakai sedekah subuh? Bapak dan Ibu lihat di grup. Ada nama-namanya orang-orang gede tuh. Ada presiden, ada menteri. Kalau gurunya anaknya dokter, Ibu harus punya cucunya dokter. Kalau gurunya anaknya dokter, Ibu harus punya cucunya dokter. Minimal cucunya harus dokter. Karena gurunya anaknya dokter. Minimal cucunya harus dokter. Karena gurunya anaknya dokter. Kalau gurunya mantunya dokter, pacarnya dokter orang Jakarta. Nomor 3 dokter. Ini nomor 4 lagi sekolah dokter. Nah Ibu juga begitu. Pak Haji saya kan udah lulus semua. Cucunya harus dokter. Nanti punya klinik sendiri, punya apotek sendiri. Gitu. Oke? Yuk Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum. Bapak apa? Ada gak? Nggak ada? Ibu kalau nggak ada? Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Jadi dulu saya kan pernah punya rumah, terus saya jual, saya belikan rumah anak laki,
karena yang laki susah hidupnya, terus karena yang laki susah hidupnya, terus yang perempuan itu hidup. Edi, teman saya SMA, Edi Purwadi, teman saya SMA. Saya kasih 1,5 juta tadi. Orang Pemalang. Dia naik bus cuma 200.000 ke sini. Siap kecewa. Janganlah. Teman-teman yang ngarepin uang. Terus tadi lagi tuh, orang Indramayu tuh, yang dokter tuh, yang petani, yang kuliah di Trisakti kedokteran. Tadi saya kasangin 1 juta. Nih, saya kasih 1 juta. Yang perempuan tadi keluar. Nih buat kamu 1 juta ya. Kemarin saya kasih apa sama Pak Haji? Pemanas air, uang saku ya. Makanan, pop mie, sekatu kerdus. Coba bayangin bos. Jadi lo tenang aja bos. Disampaikan Pak Haji punya Fortuner. Fortuner. Ini beli mau beli Fortuner. Padahal saya ngomong cuma ngucap doang. Besok lo kesini harus naik Fortuner ya. Yang GR terbaru ya 2026. 28. 2.8. Tadi barusan bilang mamahnya, Pak Haji, besok kita kesini pakai Fortuner. Ini lagi proses Fortunernya. Oh iya. Ucapan adalah doa. Jadi Bapak coba praktekin ilmu RDAI Pak. Baca Quran. Sopirnya aja. Tetapkan hati. Saya akan praktekin tapi saya masih baca salawat apa gitu. Saya nggak ada baca Quran. Iya, sama Kok dokter. bisa lari ke prostat? Ya mungkin lagi apa sama Pak Haji, dia udah sering kayak gitu. Gitu. Dia udah nikah belum? Sudah, yang saya cerita anaknya satu di ITB, satu di UI, saya suwok itu Pak Haji. Dulu bulan lalu kan saya cerita cucu saya suwok Pak Haji, satu masuk ITB, kembarannya masuk UI dengan jalur undangan itu ibunya. Itu jadi tinggalnya di mana putri ibu tuh yang tangannya sakit itu? Di Depok. Tapi kalau seminggu 3 kali tidur di saya karena dia prakteknya malam-malam kan Pak. Prakteknya di mana? Di Kencana. Hah? Klinik Kencana VIP-nya RSCM, terus di Rumah Sakit Dharma Wangsa, satu di Rumah Sakit UI. Oh, jadi spesialis apa dia? Nanganin orang begini. Apa? Nanganin orang saraf, psikiater. Oh, saraf. Iya. Oh, pantesan anak gue pengen, Papa, ada dokter gak sih Pak yang masih ngandelin duit dari anak? Saya nggak setuju. Malah kalau bisa anak kita modalin. Iya. Anak kita modalin. Anak kita modalin. Kok gitu Pak Haji? Ya iyalah. Anak kita modalin. Anak kita modalin. Biar dia nanti hormat sama kita. Nanti dari uang yang baca Quran itu sama sedekah subuh sama sholat tahajud yang bangun jam 00. Ibu nanti beli rumah sekitar situ. Beli. Kita jadiin kos-kosan. Amin. Jadi ada harian dari kos-kosan. Bulanan dari kontrakan. Nah, nanti ada tahunan. Jadi ada laundry, ada catering, ada kos-kosan, ada kontrakan. Iya. Gitu. Kita beli tuh di sepanjang dekat rumah susun tuh, dekat bakso pur, kita beli semua tuh jadiin ruko. Amin. Jadi milik kita. Kok Pak Haji tahu? Lah kan saya suka makan bakso di situ. Pak Pur ya. Dekat deretan polsek belakang tuh. Iya, betul. Bakso pur dekat cucian mobil. Terkenal itu Pak. Terkenal ya? Iya. Terus saya di situ tuh anak yatim saya bawa. Kemarin saya bawa anak yatim ke situ tuh. Gitu aja, ya. 100 anak. Kalau sama saya, Penuh makan di situ. kalau sama saya kan seberangan, dia seberang sini, saya seberang sana. Iya, ibu kan dekat showroom mobil kan? Iya. Yang dekat rel kereta api kan? Iya. Gitu. Terus gini Pak Haji mau testimoni kemarin tuh kejadian bener-bener. Kan kemarin di Jakarta tuh kan hujan deras, lebat. Tanggal 12 hari Senin. Iya kemarin. Sunter banjir. Iya. Kelapa Gading banjir. Iya. Saya tuh kan nganterin. Marunda banjir. Iya. Ancor banjir. Iya. Nganterin. Cuman Cempaka Baru yang nggak banjir karena di situ ada Bambang Anco. Jadi airnya nolak. Saya itu kan nganterin anak saya yang dokter itu ke Kencana. Apa? Nganterin kerja anak saya ke Di mana? Di Kencana yang dokter kan dia nggak bisa setir. Apa? Nggak bisa setir sendiri, yang nomor 1 itu kan nganterin. Oh, anak ibu yang Iya, sakit kaki iya. tangannya ya? Sama cucu saya. Yang nyupir siapa?
anak saya yang bungsu yang Oh, yang jadi mau kerja di lawyer itu. kantor pengacara. Iya, itu kan hujan deras, angin, kabut kan Pak Haji. Heh. Saya tuh sampai digambar gini. Gambir. Ya sampai digambar gini. Ya Allah, kasihan cucu saya ya nanti kalau turun basah. Berhenti sebentar aja ya Allah hujan ini. Nawar kayaknya sama Allah ya. Sampai tuh tadi masih lebat, macet. Sampai begitu masuk Taman Ismail Pak. Sampai saya gini, ya Allah pokoknya masuk Cikini. Reda aja hujan. Setelah itu mau hujan deras, terserah aja sama Allah. Alhamdulillah Pak diijab. Ucapan adalah Doa. Doa. Itu benar begitu mau masuk Cikini itu nggak ada hujan Pak Haji. Tapi setelah ngedrop anak saya di Kencana, hujan sampai rumah 2 jam saya. Banjir. Kenapa doanya setengah-setengah? Ya. Harusnya ibu bilang nanti kalau dari Kencana banjir nggak apa-apa Allah. Kan nanti banjir. Iya jadi saya tuh alhamdulillah ya semuanya yang penting. Ibu doanya setengah-setengah sih jadi hujan tapi nggak banjir. Kenapa nggak dibablasin jadi banjir? Yang kepikiran kan cucu saya sama anak saya kasihan gitu ya Pak Haji. Jadi begitu ngedrop ke Kencana kita masuk kan gendap ya. Jadi lewat proklamasi itu Masya Allah Pak hujan lebat macet banjir sampai Kemayoran 2 jam. Jadi saya alhamdulillah ya kalau Pak Haji kalau kita ya ngendiko kalau Pak ya. Wong Jawa. Kalau Pak kita yakin. Cuman kadang saya yakin dewanya belum bisa. Gimana Pak Haji? Yakin dewa itu? Kenapa? Yakin yang dewa tingkat dewa. Oh, ibu kalau yakin tingkat dewa, bapak dan ibu kalau pengen hajatnya terkabul yakin tingkat dewa, ditelan. Kan ada tamu RDAE mau jadi Kapolda, digeser. Pasti jadi Kapolda. Ditelan. Jadi Kapolda. Oh, iya. Pasti pangkatnya Komjen. Ditelan. Jadi Komjen sekarang. Ditelan. Ya. Jorok ya enggak, orang punya kita sendiri. Iya. Telan. Kalau zaman dulu namanya cincing taliwondo apa? Cancut taliwondo. Diengken. Iya. Manjur, Bu. Ya Pak Haji terima kasih. Bu, berarti nanti putrinya tercinta kalau putri saya mau sekolah spesialis saraf bisa salaman doang ya sama putrinya ibu ya, Bu? Bisa. Kan dia ngajar juga kan di UI. Oh iya. Dia kan dosen. Nanti kapan ibu ngomong ada Pak Haji putrinya mau spesialis saraf. Kan mesti ada itu. Iya, baik saya itu. Mesti ada sponsor apa yang referensiin. Iya. Makanya gue bilang spesialis saraf siapa ya? Banyak kan yang orang gila gue bilang. Emang iya Pak Haji. Papa kalau orang gila banyak kenal Kak. Kalau dokternya orang gila gak kenal. Iya. Orang pernah saya nganterin anaknya ke RSPAD Pak, lu ganteng bagus. Gak taunya ya kayak gitu. Gila kan? Iya. Iya. Bener. Kalau di RSPAD kita kenal Bu, spesialis mata namanya Bambang, Prof Bambang, Oh, iya. Mayor Jenderal Bambang. Itu spesialis mata, tapi anak saya kan nggak mau, dia maunya saraf. Sampai saya gini, oh bagus kayak gitu. Ganteng tapi Iya. gila ya. Iya. Saraf ya. Sampai saya ngomong bagusnya kayak ngono kok enggak ngomong jadi dia kan bagus ya, kan tentara kan. Astagfirullah kasihan amat ya. Iya. Padahal kalau di sini cuma kasih air asinan sembuh ya. Air asinan aja ngapain mesti itu. Makanya kata anak saya, Papa kenal dokter spesialis saraf gak? Papa nggak kenal, nanti pasti ada aja. Tenang aja Kak. Iya. Kamu isip dulu aja, apa praktek dulu, dinas dulu. Oh, nanti iya. waktunya spesialis pasti. Oh iya. Nah kan bulan tahun ini kan dia mau ambil spesialis, nanti gampang. Ibu ngomong putri saya spesialis saraf. Emang iya, Alhamdulillah. Saya nyuruhnya itu kecantikan dulu Pak. Iya. Kan kalau perempuan tuh kalau disuruh cantik pasti mau loh Mbak. Saya bilang enggak, antrinya lama. Enggak mau. Iya antrinya lama. Iya. Kalau itu. Iya. Kan saya bilang kalau spesialis penyakit dalam Papa kenal. Spesialis jantung Dokter Septi Papa kenal. Spesialis penyakit dalam Papa kenal, dokternya kenal. Paru-paru kenal, THT kenal. Banyak pada kenal Kak tuh pasien-pasien Papa. Yang di TNI Angkatan Darat, Prof Bintang 2, Mayor Jenderal
Prof Bambang di RSPAD. Mungkin dia lagi nonton juga tuh Pak Bambang. Kalau saraf Papa nggak kenal. Kalau pasien saraf banyak Kak di kandang. Itu kameramen saraf semua tuh kameramen. Itu bayarannya. Pak kalau pasien mah nggak bisa ngereferensiin sekolah spesialis saraf kata gitu. Ya udah ntar ada. Ibu ngomong. Putri saya ini wow. Bayarannya malah gede loh Pak Haji. Apa? Bayarannya gede. Oh iya Bu, betul. Karena kan itu pasiennya Bu banyak kalau habis nanti pemilu. Habis pemilu tuh panen tuh spesialis saraf tuh Bu. Iya. 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 Nanti kalau habis pemilu, karena apa? Karena yang nggak jadi presiden kan saraf semua tuh. Banyak yang stres. Hah? Nggak jadi, iya. Kalau nggak jadi dewan semua saraf semua. Nah itu buat dia musibah, buat kita rejeki. Buat dia musibah, buat kita rejeki. Boleh? Boleh. Namanya pasien berobat kan. Betul Bu? Iya. Oh jadi nanti saya kabarin putri saya pasti seneng bener. Iya Pak, nanti saya. Hah? Bener Pak, ada tuh tamu Papa tuh. Anaknya nomor 1 spesialis saraf dan dosen. Iya, dosen. Nah di UI, saya bilang gitu Waktu sih. itu, alhamdulillah anak saya begitu lulus langsung ambil spesialis boleh waktu itu masih tahun 2005 ya Pak ya. 2005. Iya jadi dia lulus. Dulu S1-nya di mana? UI. Oh, terus ngambil spesialis. Iya jadi begitu lulus langsung ambil. Oh, nggak isip dulu, nggak koas dulu. Enggak. Oh. Karena kan waktu itu saya dikasih tahu sama dokter pribadi saya, Bu suruh ngambil spesialis langsung biar kalau praktek sudah di kabupaten kan Pak ya. Iya. Terus saya bilang mau Mbak, mau punya duit ya waktu itu bapaknya masih punya duit kan, ambil spesialis. Nah gitu kan ambil lagi spesialis 2. Dia spesialis 1, 2 baru S3. Itu sekarang ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Pak Ibu Haji. bilang putri Ibu ya Bu ya. Ya nanti saya sampaikan. Boleh gak Pak Haji punya putrinya dikenalin gitu? Itu caranya gimana Pak? Anak saya tuh gimana ya? Jarang ngomong ya. Artinya gini dia tuh diajak ngomong suka susah kalau ngomong. Biar apa? Biar dia mau gitu loh Pak, mau. Gampang, Ibu colek memek Ibu dulu, terus Iya. Ibu olesin di mulut, baru Ibu ngomong ke putri Ibu. Oh iya, iya, iya. Di RDAY, Iya, tempat saya ngaji. iya. Ngaji. Boro-boro ngaji. Pak Hajinya ngomongnya jorok. Di RDAY ada putrinya Pak Haji gitu. Iya Pak Haji, nanti saya sampaikan. Dokter, sekarang lagi dinas di RSUD Cibinong. Oh iya, iya. Sama punya klinik sendiri di Ciherang Pondok. Kita punya klinik. Oh, Ciherang, Sama iya. punya apotek K24. Ya Pak, nanti saya sampaikan. Nanti Ibu ngomong, sambil Ibu colek dulu baru Iya. ngomong. Pelan-pelan Iya. aja. Kalau dia bilang oke, Ibu kasih kode saya. Iya Pak, iya. Kode oke, ya udah nanti Iya. saya bawa. Emang tinggalnya di mana gitu? Dulu tinggalnya di Kemayoran. Iya. Dulu Pak Haji SD Serdang. Oh, gitu. SMP-nya 79. Oh iya. SMA-nya Negeri 5. Oh. Nah Ibu anaknya dulu SD mana? SD-nya di Perwara. Hah? Perwara Pak, di komplek Angkasa Pura kan ada SD. Perwara. Iya. SMP-nya? SMP-nya SMP 5, SMA-nya di Lab School. Oh SMP 5. Iya. Oh yang di itu? Di Pas, SMP pas 4 nih Pak. Hah? 4 yang Oh, Perwira. Iya. Perwira. Iya. Deket Istiqlal. Iya, terus Oh, iya. SMA-nya di Lab School dia. Oh temannya Dina. Iya Man, Dina Perwitasari ya? SMP 4 ya? Endang, Monos. Iya, SMP 4. Oh SMP 4 Perwira. Rumah sakit Yarsi. Tri Karunia Ningsih. Dasar loman kameramen. Kameramen bininya 9. Ini udah saya stop nih Bu. Udah saya kebiri. Dia mau nambah lagi Tri Karunia Ningsih ya, Yarsi. Jadi SMP 4, terus Iya. SMA-nya Lab School yang di Ramangun. Iya, yang waktu itu masih Pak Arif Rahman, jadi masih bagus-bagusnya itu. Iya, sekarang udah nggak begitu ya. Iya, kurang ya. SMA Lab School. Iya. Ya udah nanti Bu bilang ya Bu ya. Iya, nanti Tadi Bu kode saya ya. Iya, iya. Seneng Pak. bener tuh kalau Papa akhirnya dari ketemu orang gila sekarang ketemu dokter gila. Alhamdulillah. Iya, Pak, nanti saya sampaikan. Gudeg ya, alhamdulillah. Makasih. Terus Pak. Ibu kesini sama siapa?
Ibu kesini sama siapa? Sendiri. Kesini sendiri? Iya. Berangkat jam berapa dari sana? Dari rumah tadi jam 4 naik kereta. Jam 4 Iya. naik kereta. Iya. Terus? Terus naik Grab ya. Oh, Grab. Oh iya. Bu, saya kasih duit 1 juta, Bu. Saya gantiin ongkosnya. Kasih 1 juta coba. Oh, ini ada nih. Coba 1 juta. Saya dibawain oleh-oleh apa, Bu? Ibu bisa masak apa tadi? Apa? Apa nih masakannya namanya? Oh ya, tengkleng. Ini apa? Sosis Solo. Oh, sosis Solo bukan yang dari itu pakai daun, bukan? Apa? Oh iya, enak banget. Apa? Sama nastar. Oh iya, tahu aja ibu. Kasih 1 juta, gantiin ongkosnya. Ada orang berubah digantiin ongkosnya. Pegang 1 juta. Terkabul. Mana? Hah? Bu Haji Hertanti. Sri Intarti. Oh iya. Berapa uangnya rotinya? Coba. Hah? 1,2. Kasih 1,2. Nggak apa-apa. Namanya roti apa? Dulu saya pesan. Apa? Nastar sama kastengel. Oh iya. Enak. Saya makan tengkleng sampai leher saya tengleng. Lu bikinnya gimana sih tuh sampai tengleng leher gue? Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah. Ya, saya makasih ya. Terkabul ya. Nanti saya kasih kode ya kalau putrinya. Boleh mah. Alhamdulillah. Nanti kita sowan. Saya awal dulu ya. Ya. Nanti saya ke tempat prakteknya aja. Oh iya. Ya palingnya kalau Sabtu sore di RSUI. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kita pas saya masuk, kan saya daftar dulu ya, daftar. Seperti kita orang stres saja. Masuk, tas saya bilang, saya RDAY Pak Haji Dwi. Saya punya guru namanya Ibu siapa? Ibu Dewa. Ibu, oh murid, bukan guru. Oh iya. Ibu Dewa. Ibu Dewati. Nanti kan, oh iya yang kemarin Mama cerita itu. Awalnya saya daftar orang stres dulu. Karena kalau bisa nggak masuk. Mau konsultasi ya kan? Nanti baru kita ngomong, iya dok, putri saya mau ngambil spesialis saraf. Direferensiin gimana gini kan nanti diarahin kan. Sip, thank you ya. Terkabul. Hah? Foto siapa? Foto saya. Hah? Mau foto sama saya? Oh sini. Sini ibu duduk sini. Tan, foto Tan. Lo motonya pakai celana dalam Tan. Kalau moto nggak pernah pakai celana dalam Tan. Di sini duduk sini. Nah, foto Tan, hitung. Senyum bu. Senyum. 1, 2, 3. Sip. Oh iya. Oke. Lihat di YouTube. Putrinya dokter spesialis saraf. Prakteknya di rumah sakit RSCM di Kencana, Pavilion Kencana. Prakteknya di apa lagi bu? Selain Kencana? RSUI, Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sama di mana lagi bu? Dharma Wangsa. Wow. Putrinya dokter spesialis saraf. Pasiennya rata-rata pejabat yang pada saraf. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Alhamdulillah. Tamunya RDI nggak ada yang abal-abal ya. Cuma yang abal-abal. Ya, terima kasih ya, terkabul ya. Makasih ya. Tengklengnya sama kastangel sama nastar. Sama serabi apa nih? Oh, sosis Solo. Sama ini apa nih? Nastar. Oke, makasih ya Bu. Yuk, Bapak pertanyaan apa?
Bapak nanya apa, yo? Bapak mau saya masukin ke saraf apa enggak? Ya, ibu dulu. Iya, ibu dulu. Yo, ibu dulu. Iya dah. Saya Pak Haji. Yo, ibu dulu. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya kan yang kemarin yang privat yang itu kan, yang tinggal di sana. Hah? Yang privat, yang dari sana, Dari yang dari Dubai. Dubai. Ya. Oh ya. Ini kan saya tadi pergi keluar, terus ada apa? Nawarin tempat usaha buat saya. Emang saya lagi nyari, tapi tadi lagi saya nggak nyari, tapi tiba-tiba ada yang nawarin gitu. Tempat Diambil usaha apa? mau jualan, Jualan apa? kayak jualan sate. Di mana? Daerah Bogor sana. Saya nggak setuju. Ibu usaha sate, yang usaha siapa? Orang lain. Ibu modalin, taruhlah misalkan 10 juta atau gede-gede 20 juta. Gerobak apa-apanya. Itu semuanya penipu, Bu. Orang yang ngajakin partner itu rata-rata 1000% penipu. Saya nggak setuju. Ibu kalau mau usaha sendiri, joinnya sama Allah. Kayak saya nih, sendiri. Saya nggak join sama siapa. Nggak ada. Join, nggak join aja kadang ngomongnya kayak ember. Udah nggak usah. Dah jangan Bu, saya nggak setuju. Ngapain join? Udah sendiri aja. Ya sendiri gitu. Iya sendiri. Saya nggak setuju join. Kadang nggak join aja, partneran kita aja, mulutnya kayak ember. Saya nggak setuju. Nanti duitnya Ibu dimakan. Orang yang ngajakin join, kalau dia mau usaha sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak kita? Berarti modal kita mau dimakan. Modal kita mau diterkam. Udah jangan, sendiri aja. Ya, misalkan saya mau usaha sendiri ini. Ya. Apa boleh gitu saya ngambil sendiri tanpa joinan gitu. Iya. Boleh. Boleh. Sendiri. Ya. Nanti karyawan Ibu gaji sendiri. Iya. Gerobak punya sendiri, semua punya sendiri. Tapi kalau Ibu partner, Iya. itu udah mau diterkam sama partnernya Ibu. Pasti. itu sih. Iya pasti dong. Semua tamu RDAY yang datang ke RDAY semuanya bajingan. Tahu gak bajingan? Iya awalnya baik Pak Haji, ayo kita partner Pak Haji, Iya, ini iya. nih. Pas kita modalin kabur. Ayo. Iya. Udahlah cukup yang ketipu Pak Haji aja, kamu jangan. Iya. Ya Udah nggak maksudnya usah. kan gini. Minta solusi dari Pak Haji. Jangan. Kalau saya mau usaha sendiri, Ya boleh. kalau mau usaha sendiri, Boleh. saya ambil, boleh. Tapi kalau saya berteman sama kiri kanan, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau saya sendiri, oke. Sendiri. Gitu aja. Usaha sendiri, ngerintis sendiri, saya setuju. Iya. Tapi kalau Ibu join, Nah, udah siap-siap Ibu dicaplok, Bu. iya benar. Kok contohnya apa? Lah ini tamu RD pada datang-datang. Pak Haji, ini ada proyek ini Pak Haji, proyek ini. Ayo Iya. Pak Haji, nanti buat anak yatim, hasilnya buat anak yatim. Iya. Nanti kalau anak yatim udah SMA bisa kerja di sini Pak Haji. Iya, tapi setelah itu dimakan sama dia, diterkam. Wow. Adalah travel, adalah hotel, adalah limbah, adalah apa? Semuanya saya anggap bangsat. Iya. Nah, udah jangan Bu, Iya. sendiri aja. Iya. Malah saran saya Ibu, kenapa nggak Ibu paksain aja baca Quran, duit datang sendiri. Jadi Ibu dengan baca Quran, Ibu duit datang sendiri tanpa Ibu harus invest. Oh gitu ya. Iya Bu, saya nggak setuju. Karena usia kita udah 50, 55. Iya. Kenapa nggak kita kencengin buat akhirat? Oh, Makanya saya bilang sama Tanti, saya bilang sama Rina, udah jangan usaha-usaha apa, udah muliain anak yatim aja. Datengin tamu-tamu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, datang ke RDAY untuk ibadah. Udah tugas kamu jadi volunteer, jadi pelayan Tuhan. Iya. Gitu. Tapi kalau Ibu tetap, saya gatal Pak Haji. Alah lu kalau gatal tinggal masak aja di kantin.
Atau lo masak aja di atas di kafe buat makan anak yatim. Gue setuju itu. Tapi nanti duitnya Pak Haji, ya diganti lah dari Allah, mesti enggak. Kok gitu Pak Haji? Iya. Nah kedua, tapi kalau ibu tetap gatal, ya udah, tapi nggak boleh join, harus sendiri. Iya. Karena hampir tamu RDAE yang join di sini semuanya bubar. Dianya nyungsep. Kasihan sebenarnya saya. Dianya nyungsep. Yang travel nyungsep, yang usaha event organizer nyungsep, yang ini dandanin jok bangku nyungsep. Iya, nyungsep semuanya pada nyungsep. Ya betul, Bos. Ya, Pak Haji. Nih yang nyerpis bangku pada nyungsep. Nih kan. Ini pada nyerpis bangku kan. Usaha apa namanya tuh? Furniture apa? Nyungsep semuanya. Backlighting namanya. Backlighting. Backlighting. Ada lagi yang furniture. Yang dari mana tuh? Dari Bekasi. Nyungsep. Padahal badannya nggak nyungsep, badannya montok. Ada lagi yang dari Jepara. Sekarang lagi nyungsep. Lagi nyungsep sekarang. Udah enak-enak di RD, pindah ke tempat lain. Nyungsep. Yang punya perusahaan travel, umroh, nyungsep. Yang punya usaha limbah, lagi nyungsep. Udah janganlah Bu. Soalnya orang kalau ngajakin join tuh udah siap-siap kita mau diajak nyungsep bareng sama dia. Tapi kan kita bedanya alhamdulillah masih kuat bertahan karena kita ada anak yatim. Kita berbuat buat anak yatim, gitu loh. Kalau dia kan enggak. Dia kan hanya untuk untung sesaat. Nyerpis bangku banyak loh di RDAY. Orang pada sedekah mebel jok bodol ya. Kita pikir di servis malah bagus. Malah tambah bodol. Nggak taunya dia bodol. Rumah tangganya bodol. Mungkin lagi nonton. Mbak bodol. Gimana bodol? Iya bodol. Ada lagi limbah. Bodol juga. Aduh. Hampir semuanya bodol. Janganlah Mbak. Atau kalau mau sendiri aja. Nih saya sendiri nih. Ya misalkan Ternak saya sendiri nggak join. Kalau saya misalkan ternaknya udah habis dipotong buat makan anak yatim, beli saya. Bebek saya beli. Gitu. Banyak juga yang usaha bebek yang ngajakin join, nyungsep. Tapi kita alhamdulillah nggak nyungsep. Walaupun kita bebeknya makanin terus ya. Nggak dipotong-potong. Harus kan bebeknya dipotong, kita nggak dipotong-potong. Iya. Iya. Di mana-mana kan orang ternak bebek kan dipotong bebeknya. Kita nggak dipotong-potong. Beli terus. Kita dibohongin beli ya udahlah biar. Aduh, harusnya kan bebeknya dipotong. Ayam juga begitu. Iya, kemarin sudah saya tempatnya Pak Haji makan bebek, udah saya ke sana. Udah? Udah. Oh. Itu sama Bu Siapa namanya? Etin. Bu Elin. Bu Etin. Oh, Bu Etin. Iya. Di mana tuh, Bu? Istrinya Pak Sofian. Oh, istrinya Bang Sopian. Iya. Oh, saya suka makan bebek di situ. Iya, ini tempatnya Pak Haji makan. Tempat saya makan. Iya, saya makan di situ kemarin. Oh iya, 1000 tahun yang lalu ya gue makan di situ. Saya belum pernah makan di situ, Bu. Enggak beli maksudnya. Beli. Nggak makan, maksudnya tempat Iya nggak makan. langganan Kalau apa? makan di situ dirubung orang. Iya. Oh, ada Pak Haji ya. Yang ada saya bukan makan bebek malah buka praktek. Gaya bebek. Jadi saya begini-gini gaya bebek. Ya gitu aja Pak Haji. Jadi saya minta saran Pak Haji. Iya jangan, saya nggak setuju. Ya, soalnya Saya kan setuju Ibu beli aja 100% itu usaha punya Ibu sendiri. Iya. Karyawan Ibu gaji. Jadi kalau Ibu mau keluarin tanpa tiding aling-aling, nggak ada rasa nggak enak. Karena kan lo karyawan gue keluarin lo. Iya. Tapi kalau Ibu partner gimana mau nendang? Iya. Ya nanti kan saya juga nggak tahu. Saya juga selagi main tiba-tiba ini katanya ada bekas usaha. Cuman kan yang punya itu udah meninggal. Jadi nggak ada yang nurusin. Kakak mau nggak? Saya bilang ya saya tanya dulu lah sama orang tua saya gitu kan. Iya. Setuju apa Wah, gue enggak? dijadiin orang tua. Alhamdulillah. Cipika-cipiku dong kita. Ibu, bapak sama anak. Iya, gitu. Gubrak. Kan ada izin dulu. Kalau memang boleh ya saya jalanin gitu kan. Kalau memang nggak boleh ya saya nggak mau ngelanggar. Karena kan saya juga kan
di sini masih tinggal di sini 1 bulan. Iya. Kan? Ya, kalau di rumah sama anak yatim kan udah. Jadi maksudnya ini bisa diambil nggak sama saya, setuju nggak gitu, orang tua saya nanti setuju nggak, kalau nggak setuju ya saya mundur gitu kan. Kalau memang oke, saya akan jalani dengan sesuai aturan orang tua saya gitu, Iya. gitu kan. Ya udah gitu. Jadi saya minta saran dari Pak Haji, boleh apa enggak gitu, saya sendiri gitu ya. Kalau sendiri boleh, Iya, tapi boleh. kalau join nggak boleh. Itu udah pasti. Kalau partner nggak boleh, kerjasama nggak boleh. Kalau orang minjem modal jangan dikasih, saya nggak setuju. Iya. Nanti kalau ibu minjem modal, nanti ibu ngarep-ngarep dari dia pengembalian, Iya, bagi hasil. Janganlah, lebih baik ibu kasih modal aja. Berapa lo butuhnya? Nih gue kasih nih, gue butuhnya 10 juta. Nih gue kasih aja 1 juta buat lo deh. Begitu. Tapi kita nggak ngarepin. Nanti kita dari usaha ini nanti bisa berkembang. Gitu. Jadi kalau partner saya nggak setuju. Sendiri aja. Karena kita sendiri RDAY nggak ada join. Iya, Nanti ibu takutnya kalau mecat iya benar. nggak tega atau Iya, mau benar. mecat nanti dia marah. Iya. Kan lo partner gue, kenapa lo mecat gue ya? Lu nya nggak ikut aturan main gue, SOP-nya sistem operating prosedur enggak. Iya. Tapi kalau dia nggak partner kan kita keluarin enak. Iya. Dan kan ada cara mengeluarin karyawan, kan ada ilmu RDAY. Gitu. Kan Pak Haji udah ngasih ke saya. Ya, ibu cebok, air cebokan Enggak, alat kelamin bukan. ibu. Kalau Pak Haji bukan, kan yang waktu saya pribadi kan. Hmm. Bukan yang dicebok, kalau dicebok kan sih namanya. Oh iya. Yang itu aja kan. Jadi saya masih pakai Masih? masih Oh, iya. yang pas kemarin privatnya di sana. Boleh. Seberang. Gitu kan. Ya. Enggak apa-apa kan? Mas? Nggak apa-apa. Kalau Praktek. Pak Haji kata Pak Haji, lu nggak manjur kalau begini, cuma itu doang. Oke. Jadi saya gitu. Praktekin ya. Oke. Tapi Se- saya belum balik ke Jakarta. Oh jangan, udah di sini aja. Di sini aja. Di sini cari kegiatan apa? Iya, Mas. Minggu berenang, Sabtu naik odong-odong, Jumat malam Sabtu. Besok kan ada salawatan, besok kan ada Isra Mi'raj. Ada joget-joget banyak yang deketin nyanyi-nyanyi gitu. Nggak apa-apa, anggap aja itu laler. Bu, semua tuh nggak nyangka kalau ibu udah ngelahirin 9 anak. Nggak ada yang percaya ibu udah ngelahirin 9 anak. Ibu tuh seperti gadis, Bu. Alhamdulillah. Iya. Pantatnya bohan, teteknya montok, mukanya kayak gadis usia 17 tahun. Benar, saya nggak percaya. Coba Bapak lihat, Pak. Ini usianya udah 50. Berapa? Belum. Berapa usia? 40? 48 coba usianya. Jelita, jelang 50 tahun. Tapi Bapak lihat kalau dia jalan dari belakang, Bapak langsung masuk UGD. Bapak lihat dari depan, Bapak langsung masuk ke ruang isolasi. Tapi kalau Bapak lihat dari mukanya, Bapak langsung masuk ruang jenazah. Wah. Parah bener. Saking montoknya Pak, bohai. Jadi kalau kemarin hari Senin tuh di Jakarta, angin besar, hujan besar, angin besar, dia tuh tetap tegar jalan. Karena dia di kepalanya ada penangkal petir. Gitu sih. Kayak kan udah alhamdulillah udah selesai yang 9 hari. Ya. Ya udah Ibu tinggal jalan-jalan ke area tempat-tempat orang makan, jajan-jajan makanan. Ibu lihat-lihat mana. Kok di sini bisa rame ya. Ibu lihat sambil makan, lihat perputarannya. Ibu lihat ruko-ruko orang jualan. Itu orang jualan apa aja Bu di perumahan Araya Bu. Yang meraktekin ilmu RDAY, wow luar biasa. Sampai masuk di TikTok Bu. Iya. Ada mie ayam, nanti Ibu makan mie ayam. Itu semangkoknya cuma 10.000 di depan Indomaret Araya, perumahan Araya tuh ada Indomaret, depannya tuh ada mie ayam. Ya itu Watin nunjukin ini begini. Saya tahu juga Watin yang jualan di sana. Itu bisa 1.000 porsi Bu. 1.000 porsi, berarti 1.000 porsi kali 10.000 berapa tuh? Ya lumayan. 10 juta kan? Iya. 10 juta Bu, yang makan tuyul semuanya. Termasuk tante.
Sama Rina tuh yang makan. Mie ayam perumahan Araya. Depannya Indomaret. Gerobaknya warnanya biru. 10.000 Bu, antrinya luar biasa. Mie ayam. Saya kemarin bilang ya, Den, pesen dong mie ayam dong dibungkus. Habis. Ah, ya udah agak sorean. Habis. Siang. Bah. Apa nggak jualan mungkin? Enggak, emang habis kan kita nanya sama itu. Udah habis dari tadi siang katanya gitu. Nah, coba Ibu bikin itu. Soalnya gini Bu, yang bikin di situ rame Bu. Di situ banyak perumahan, pasangan muda-mudi yang hobinya malas masak. Kedua, rata-rata pasangan muda yang anaknya kecil-kecil hobinya jajan. Iya. Perkampungan. Nah, itu kan pasar kita. Iya. Nah itu juga kan tempat yang saya mau tinggal tempat ini kan Mana mic-nya? Mic-nya mana? depan jalan raya. Di daerah mana? Daerah sana jauh sih Pak. Masih daerah Bogor tapi jauh. Nanti ngontrolnya gimana? Ya saya kan sekarang minta izin dulu sama Pak Haji. Kalau boleh saya ambil. Kalau nggak Kalau boleh, bilang sih saya nggak boleh Bu, karena ngontrolnya jauh. Kecuali kalau Ibu di Araya ngambilnya. Kan Ibu bisa minta tolong. Bisa kontrol. Bisa kontrol kalau Ibu pas kesini. Kalau di sana ngontrolnya gimana? Kontrolnya tuh pakai huruf R ya. Iya. Jangan R-nya dihilangin. Jadi jorok. Kontrol. Kontrolnya gimana kontrolnya? Iya. R-nya jangan nggak disebut. Iya udah gitu. Tanti mah Nanti- senyum-senyum aja lo Tan. R. Nanti Kontrol. Baba kalau ngomong kayak gitu dia deketin itu kalau si Baba. Baba. Iya. Kata Baba apa kata Baba? Intarid kontola. La. La. Lol kontol Baba haram bagi Indonesia. Oke. Tapi untuk orang Cianjur halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Ibu asli Cianjur. Gitu. Boleh. Ya maksudnya kan saya udah selesai dari sini nih. Tapi ya nggak sekarang sih ngejalaninnya. Cuman saya sekarang kan saya minta izin sama Pak Haji. Ya setelah saya selesai di sini, karena anjuran Pak Haji di sini saya harus sampai 1 bulan. Iya. Nanti kalau udah selesai dari sini ya baru saya meraktekin ngejalanin usahanya gitu aja. Ya boleh. Sip. Ya. Yuk Ibu, Bapak. Bapak. Nggak ada. Ibu. Ada Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau bertanya. Gini Pak Haji, ada utang itu, orang utang sama saya, cuman Orang utang sama lo. udah lumayan bertahun-tahun, cuman Mau ditagih. Lo masuk neraka atau lo nggak ditagih lo masuk surga. Milih mana? Mendingan gak usah ditagih bos. iya. Orang yang ngutangin pasti masuk surga. Tapi kalau kita tagih, kitanya masuk neraka. Karena orang yang nggak bisa bayar utang masuk neraka jahanam. Jadi orang yang ngutang, misalkan gue pinjem duit ke lo ya. Gue tuh penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi. Nih gue nih. Kok gitu Pak Haji? Karena gue nggak ada niat untuk bayar utang ke lo. Itu penghuni neraka jahanam yang jalan di muka bumi ya gue ini. Jadi janganlah bos, jangan ditagih. Udah biarin aja. Gitu ya. Jadi biar lo masuk surga. Kalau bini lo marah-marah, utang dibayar dong Pak, gini. Enggak, kata Pak Haji. Saya mau masuk surga, nanti kan mamah aku bawa ke surga. Biarlah yang minjem uang papa biar masuk neraka jahanam. Jadi orang yang minjem duit, orang yang minjem duit sama juga dengan penghuni neraka jahanam yang lagi jalan di muka bumi ini sekarang. Makanya saya mau Bapak dan Ibu utangnya harus lunas. Kalau nggak lunas, udah kita yang lunasin aja. Tapi Ibu paksain ilmu RDA dipraktekin. Biar Ibu nggak masuk neraka jahanam. Baik bener lo Ji. Iyalah. Karena lo muridnya RDA ya gue selamatin. Kalau nggak lo masuk neraka jahanam. Habis gimana? Walaupun ngomongnya mau bayar, gimana itu Pak Haji? Mau Biarin. bayar nanti, Tapi nggak mungkin bayar. Dia hanya cuman janji-janji aja bos. Gitu emang ya, setiap aku datangin mau bayar, tapi pas datangin lagi nggak bayar. Enggak. Gitu lagi ngomongnya. Iya. Itu cuma nyenengin lo doang. Karena yang utang tuh udah kerja sama gue. Jadi gitu Pak Haji ya. Iya. Makasih Pak Haji. Ya nggak bakal.
Tuh. Jadi saya mau Bapak dan Ibu dan yang nonton YouTube di TikTok, utangnya harus dilunasin. Kalau nggak bisa dilunasin, saya yang lunasin. RDA yang lunasin. Tunai. Plus bonus gue berangkatin umroh gratis, haji gratis. Caranya apa? Praktekin ilmu RDA. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Bisa nggak bisa, paksain. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 jangan ada. Nanti gue yang lunasin. Bonusnya HP dah, biar lo seneng. HP 17 Pro, Pro Max, 2 tera. Kalau beli harganya 44 juta. Plus umroh gratis, plus haji gratis, plus utang gue yang lunasin. Baik bener lo Pak Haji. Ya, gue lagi nyari tumbal. Gak ada yang gratisan. Alhamdulillah. Kabul aja. Iya soalnya kalau gitu Bu, saya dengerin di ceramah Bu, orang yang utangnya nggak lunas atau orang yang utangnya nggak bisa bayar adalah penghuni neraka yang jalan di atas muka bumi. Serem juga ya. Dan rata-rata tamunya RDA utang semua. Ya udah gue bilang sama Allah, Allah gue yang lunasin aja. Ya udah lunasin. Tapi syaratnya itu suruh praktekin dulu. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi tahajud wajib. Sholat tahajud wajib. Baca Qurannya wajib. Itu aja. Nanti kamu lunasin. Duitnya ya dari aku kata Allah. Ya udah oke dah. Nah coba deh Bu. Kita mau Bu umrohnya bareng-bareng gratis. Amin. Jadi kita nanti tawaf bareng. Sa'i bareng. Tahalul bareng, potong bareng. Oh iya kita dulu pernah ikut duduk di karpet di bawah ya bareng-bareng. Iya. Oh iya ibu yang rumahnya di Kemayoran. Oh ibu dulu yang dari Dubai ya. Oh iya kan kita alhamdulillah. Gak mungkin kita kesasar. Karena kan ada tamu kita dari Dubai. Nanti kita dibawa ke Dubai. Gitu. Setelah dibawa terus kita ditinggal sama dia. Tinggal di Jabal ya? Jabal. Iya. Di Jabal itu di sekitar sini kebun. Iya. Iya. Ya. Nanti bawa ke pasar kurma. Nanti kan dia lebih tahu dong. Namanya kita satu jamaah. Keren banget jamaah. Satu ini. Iya satu grup. Nah saya mau begitu. Makanya kan tamu-tamu Haji. Bener ya kalau aku bangun jam 00 senyum mandi pagi. Tahajud baca Quran 12 juz. Sedekah subuh saya nggak bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat ba'diyah nggak bolong, taubat nggak bolong, sifat 18 nggak ada, utang saya dilunasin. Pasti saya lunasin. Saya semangat. Begitu. Bonusnya apa? Ya pastilah dapat HP, pastilah umroh gratis, pastilah haji gratis gitu. Bu, saya ngeberangkatin Bu Isro haji gratis 2026 karena dia udah meraktekin anaknya punya travel umroh internasional. Anaknya nomor 2 ditata pakai ilmu RDA. Jadi dokter sekarang lagi praktek. Di mana anaknya Bu Isra prakteknya? Kerawang. Di Kerawang. Terus kemarin saya ngomong. Kalau Pak Haji anaknya dokter yang nomor 1. Mantunya Pak Haji dokter yang nomor 1. Kamu juga harus punya istri dokter. Alhamdulillah lagi pacaran sama dokter asli Jakarta. Kalau dia kan dari Boyolali. Ya betul? Tuh. Boyolalinya di Desa Lali, Kecamatan Boyo. Ah? Hah? Pengging. Ini di Desa Pengkok. Jadi Bu Isra tuh guru SMP. Guru SMP saya berangkatin haji gratis 2026. Nah, dia praktekin banget tuh ilmu. Anaknya kan 4, cewek, cowok, cewek. Anaknya alhamdulillah punya perusahaan travel umroh internasional. Yang nomor 2 dokter, sekarang lagi buka praktek di Kerawang. Pacarnya dokter nih, nomor 3 juga dokter. Yang nomor 4 sekarang dokter. Makanya saya kasih bonus. Saya kasih bonus HP sama haji. Kenapa Pak Haji nggak berangkatin umroh? Nanti kan di haji dia bisa umroh. Kalau umroh kan belum tentu haji kan? Mendingan haji aja. Nanti di sana dia kan bisa umroh ya kan sambil nunggu pulang kan. Kan lumayan waktunya senggang dia bisa umroh berkali-kali kan.
Makanya kita berangkatin yang haji aja 2026. Nah mau saya, ibu nomor 1 utangnya lunas dulu aja. Berapa sih utang ibu? Ada yang 600, ada yang 1 miliar. Ya udah, nanti kita yang lunasin. Tapi ibu paksain dulu dong bangun jam 00. Senyum. Kalau suaminya ngomong, itu apaan sih tiap hari mandi jam 00? Abaikan. Jangan dengerin dulu. Atau ibu taklukin dulu dengan ibu remes, sentuh tangannya suami. Tidak komen, tidak komen, tidak komen. Biar dia nggak komen, jadi ibu ibadahnya lebih sakral. Atau Pak Haji, kalau suami saya nggak bisa disuwuk, ya udah, ibu tawarin alat kelamin ibu. Papa, ini alat kelamin nganggur. Ya udah, pakai deh Pak, daripada nganggur Pak. Itu. Hah? Malas. Kenapa malas? Berani gak ibu ML saya bayarin 100 juta? Ibu nawarin ML saya kasih 100 juta. Tapi kalau udah ML saya potong 100 juta. Kalau nawarin malu Pak Haji. Nawarin? Malu. Kalau dia mau gak mau gitu. Bu, nawarin itu ibu tinggal tidurnya nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH. Jadi tangannya suami langsung ibu tuntun pegang ke nenen. Bohong ntar nggak ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Kok Pak Haji tahu? Kan saya saya pakarnya nenen, Bu. Saya pakarnya nenen. Ini istri saya lagi nonton nih di YouTube. Ya mah, pakarnya nenen ya mah. Oh nenen. Apa? Bu, gelisah apa? Gili-gili Bu. Gili-gili basah. Iya, ibu pegang tangannya suami, taruh di alat apa di nenen ibu. Nanti bohong, nanti dari nenen dia akan turun ke bawah Bu, turun ke bawah. Apa namanya Pak Haji? Undur-undur. Namanya ilmu undur-undur. Iya kan ada bilang kan peribahasa takut ya Pak Haji. Iya. Takut. Kalau saya mah takut. Mana mic-nya? Alah pakai mic. Ini kan kita lagi privat khusus nih Bu. Penonton. Ayo, gimana Gi? Kan kalau kata saya takut, kenapa takut? Takut ketagihan Pak Haji. Nah. Istri gue tidur kaget kali itu. Ya mah, kaget lo mah ya tidur. Gara-gara ini nih. Orang Dubai nih ngasih jawaban yang bagus banget. Ya enggak? Takut, tapi takut ketagihan. Ya iya. Bu, coba kita paksain Bu. Cair 10 miliarnya dipercepat aja Bu. Karena ibu ada pasangannya. Coba ibu tawarin dulu ML. Kalau yang ada. Kalau yang nggak ada nanti kita privat. Iya. Tawarin dulu ML. Coba ibu. Malu Pak Haji. Jangan malu lah Bu. Ibu selalu yang diingat wajahnya suami itu 10 miliar. Bohong ibu nggak langsung buru-buru nawarin. Baru ketok pintu juga lihat suami 10 miliar. Apa-apa 10 miliar. Coba ibu tawarin. Iya. Kalau nggak di atas alat kelamin suami pakai spidol tulis 10 miliar. Bohong nggak? Kan ibu mesti buka dulu. Papa 10 miliar. Langsung dipelorotin. Ditato. Nanti saya ongkosin biaya tatonya. Apa yang sulit kalau ibu nawarin kalau saya boleh tahu? Apa yang sulit? Nggak tahu. Gengsi. Enggak lah, jangan gengsi lah. Kan dari saya nanti bonus. Bu, saya tuh belum pernah berangkatin umroh sendirian. Pasti pasangan. Saya belum pernah berangkatin haji sendirian. Pasti pasangan. Kayak Bu Isro nih, saya berangkatin sama suaminya. Berdua. Betul gak? Nggak sendiri kan? Enggak berdua. Nanti saya kasih ongkos juga berdua. Buat jajan juga berdua. Nggak pernah saya sendiri. Begitu. Makanya saya mau ibu coba biar nanti ibu berangkat hajinya berdua sama pasangan ibu. Iya, enaknya apa sih Pak Haji kalau kita berdua kemana-mana ibu? Tawaf bareng. Emang boleh tawaf suami istri? Boleh Bu. Sa'i bareng boleh. Boleh. Cuman kalau sholat kadang kalau lagi mepet deket. Tapi kalau sholatnya nggak mepet
dikasih jarak nih buat perempuan nih laki. Tapi kalau udah buru-buru, udah mau ngejar sholat, ya udah segelar-gelarnya aja sejadah karena udah mulai. Nanti ibu berdua, sarapan pagi berdua. Nanti wisata, terus ibu nanti belanja di supermarket yang terkenal di sana. Apa namanya di Mekah, di Madinah apa tuh yang supermarket yang terkenal tuh, yang barang-barangnya branded ada. Walaupun ibu nggak beli, lihat-lihat dulu aja. Nanti ibu foto, kirim video callnya ke admin saya. Nanti ditransfer. Ibu mau beli apa? Emasnya bagus-bagus, Bu. Gitu, emasnya bagus-bagus. Gak ada duanya, Bu. Walaupun ibu beli di toko emas Anugrah di ITC BSD, atau ibu beli toko emas Cikini, atau ibu beli toko emas di toko emas Pantas di Kuto Arjo, ibu bilang emas Arab ada gak? Arab Saudi ada gak? Atau emas itu ada gak? Ada. Padahal di Indonesia. Apalagi ibu nanti di sana langsung. Iya, soalnya kan kayak orang kerja di sana. Mana mic-nya? Ya maksudnya kan kalau orang yang di sana, yang kerja ke sana gitu, dia bisa beli. Nanti di sini bisa belinya murah, dia jatuhnya di sini mahal. Banyak kayak gitu sih. Jadi mereka daripada bawa uang kan takut ya. Iya. Tas, jadi mereka lebih itu kan. Bawa emas. Iya. Daripada bawa uang diperiksa sama imigrasi kan. Iya, sekarang kayak Mendingan kita beli emas. Alasannya buat anak, ini buat cucu, buat ini, sampai di sini dijual. Iya, banyak tuh, banyak. Iya, kok gitu Pak Haji? Lah kan kita pakar-pakarnya penipu. Jadi ibu nanti berangkat haji gratis dari saya. Tapi ibu cuma nawarin ML aja ke suami setiap hari. Selama 99 hari. Suami Pak Haji langsung ke Pak Haji telepon gitu. Iya, video call. Pas ibu lagi telanjang bulat video call. Pak Haji, ini aku sama suami aku gitu. Aku dikejar-kejar sama kucing garong. Nanti ibu ML. Nanti kan ibu berangkat haji. Nanti kita titip uang. Bu, ada anak yatimnya ada 500. Perempuannya ada 270. Beliin emas ya Bu. Nanti ibu yang beliin emas di sana, duitnya kita bawain. Enggak lah, pas kita transfer, kalau bawa duit kan banyak nggak boleh. Nanti ibu tinggal bayar di sana. Nanti buat oleh-oleh anak yatim. Gitu. Nanti ibu, anak yatim kan ada 270 perempuannya. Nah ibu beli dah 500 potong. Yang 200 sekian ini kita jual, ada untung ya. Aduh, aji embe. Dasar nggak ujung-ujungnya duit, untung lagi. Jadi ibu nanti berangkat, bisa nawarin mulai kapan mau pulang? Nanti malam apa besok malam? Apa di sini mau tinggal setahun? Hah? Tawarin ya, tawarin Bu. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Kalau udah perang nggak bisa Bu. Kalau udah perang nggak bisa. Ibu mau nawarin perang nggak bisa. Apa? Kalau saya kasih duit 50 juta mau gak nawarin? Bini gue gak gue tawarin aja. Mau lo masa mesti gue iming-iming sampai 50 juta. Kata bini gue, Papa, senjata makan Tuhan. Enggak lah, pokoknya lo harus mau. Tawarin. Gitu. Atau minimal lo beli baju tidur yang menggairahkan. Baju tidur yang transparan. Mahal Pak Haji, ya udah lo pakai daun pisang. Mahal Pak Haji, ya udah pakai daun pepaya. Pokoknya yang istilahnya daunnya ada celahnya ya. Ada tan. Baju transparan dari daun pepaya ada gak sih? Plastik. Crash ya. Yuk, Bapak apa? Nggak ada. Yuk Ibu, ada gak sekali lagi sebelum saya tutup? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya cuma pengen tanya aja gini. Saya punya mantan.
Umurnya berapa mantan? 43, 43. Ibu berapa? 46. 46. Nah itu dia ninggalin saya tapi cuman kayak hal sepele doang gitu Pak Haji. Bagi saya sih itu hal sepele ya. Mungkin kayak kesalahpahaman aja sih gitu. Satu dia kan orangnya egois banget ya. Tinggi banget gitu. Sama buat minta maaf aja tuh dia nggak pernah mau gitu. Walaupun dia salahnya fatal gitu dia nggak bakalan mau minta maaf gitu Pak Haji. Nah itu dia ninggalin saya tuh cuman ya udah cuman kayak bagi saya tuh cuman Ngelepehin doang. iya cuman kayak salah paham aja gitu, salah paham. Nah ibu udah jalan sama dia udah berapa lama? Hampir mau 3 tahun. Hampir 3 tahun. Gampang, ibu cari celana dalamnya dia sekarang. Celana dalam. Ya yang ada di rumah ibu, cari celana dalamnya dia yang di rumah ibu. Ada berapa biji coba? Celana dalamnya dia yang ada di rumah ibu. Kalau nyuci emang ke saya ya gitu ya. Apa? Kalau buat nyuci pakaian emang ke saya kan. Iya ada berapa coba celana dalamnya dia yang ada di ibu ada berapa? Dihitung dulu. Masih ada 3 apa ya? Alhamdulillah. kurang kencang. Alhamdulillah. Nah itu dia ninggalin saya cuman apa ya? Jadi saya berpikir apa dia selingkuh atau apa? Soalnya masalahnya nggak jelas gitu Pak Haji. Bagi saya sih itu nggak jelas gitu ya. Kayak cuman kayak anak-anak ya cuman masalah kayak gini aja dia marahnya. Oh buat minta maaf aja dia nggak bakalan mau. Gengsinya gengsi banget itu. Nggak bakalan pernah mau. Mic-nya mana sih? Nggak kedengeran? Nggak bakalan pernah mau dia buat minta maaf itu nggak. Sampai saya aja ya udah dah saya minta maaf nih gitu ya. Ya udah saya minta maaf gitu ya. Mau salah mau bener udah saya aja yang minta maaf. Dia nggak pernah mau gitu ya. Ya udah. Sekarang jadi kalau misalnya saya WA dibaca enggak, pokoknya dibalas juga enggak gitu. Kalau saya kan ya udahlah gitu ya. Etika saya kan baik ya gitu. Udah minta maaf segala macam ini. Sampai sekarang tuh dia nggak ngubungin saya gitu Pak Haji. Padahal gampang Mbak. Celana dalam yang 3 Mbak jejerin, Mbaknya foto taruh di status kamu. Dicari gitu. Tan, itu apa yang jatuh Tan? Itu sih ya saya sih Gue ngomong celana dalam di foto. Jadi celana dalamnya yang 3 lo jajarin dulu. Terus lo foto, pakai foto studio. Cari foto studio yang paling mahal apa sih kalau di Jakarta? King Studio apa? Itu serius. Iya. Itu gimana tuh Pak Haji? Ya cara apa sih? Itu gimana tuh Pak Haji ya? Ya saya sih masih sayang gitu Pak Haji gitu. Jadi kayak jalannya memang sih buat sama dia tuh serius gitu. Jadi saya kayak suzon aja apa dia selingkuh atau apa gitu loh. Tapi dia bilang sih kalau saya ngomong kayak gitu dianggapnya kayak nuduh gitu. Jangan aja kan kalau nuduh katanya kalau nggak ada bukti kan nggak bisa kan gitu. Itu gimana Pak Haji? Saya sih pengennya dia balik gitu. Gampang. Mbaknya, celana dalamnya dia, sama celana dalamnya mbaknya, sama hajatnya dijadiin satu. Yang nempel alat kelamin mbaknya sama nempel alat kelaminnya disatuin. Kalau ada foto-foto sama hajat, terus langsung di wrapping, di plak ban, masukin ke freezer. Nanti dia pasti akan balik dan selamanya setia banget sama mbaknya. Nanti kalau dia datang ke rumah, kan nanti dia ngajakin ML, tawarin ML. Nanti alat kelamin kamu kan terangsang tuh agak basah. Langsung kamu taruh di jidatnya dia. Taruh di jidatnya dia. Udah nanti dia pura-pura kamu elus jidatnya. Waduh, capek ya banyak itu. Padahal tuh alat kelamin kamu yang lagi apa? Kalau lagi basah apa namanya? Taruh di jidat lo gitu. Enggak, itu fotonya foto siapa? Foto gue boleh. Ya fotonya laki lo cari di YouTube, cari di. Saya tuh belum, maksudnya buat nikahnya itu belum loh Pak Haji. Maksudnya kayak masih pacaran gitu. Masa sih ntar berhubungan kayak gitu sih? Masa berhubungan Kayak yang dulu-dulu aja. Dulu gimana kamu? 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. ML gak sama dia? Kan ML sama dia. Kok Pak Haji tahu? Kan udah gue keker.
Gue tuh kalau suruh ngeker tuh juara 1. Atau lo remes alat kelamin lo. Nah kalau dia datang buat salaman, pura-pura lo cium tangan patuh sama dia. Gitu. Nanti kan habis salaman dia cium tangannya dia. Habis salaman sama lo dia cium tangannya dia. Bawa apa nih mah? Oh ini habis bikin itu onde-onde. Enggak ya? Yang kalau dimasukin ke freezernya gitu nggak dipakein apa-apa, jadi timbang celana doang, nggak kayak dimasukin di plastik dulu gitu loh celananya. Masukin plastik dulu. Masukin plastik. Oh nggak dipakai botol gitu ya? Pakein botol aqua. Emang Boleh. Pakai botol aqua boleh. Langsung plastik di ban kencang juga boleh. Masukin. Nanti dia pasti datang. Enggak kan botol aqua bolongannya kecil itu Pak Haji, masuk sama CD. Emang alat kelamin lo gede? Kan disesuaikan sama alat kelamin. Kecil itu. Alat kelamin lo kecil, tapi alat kelamin laki-laki yang gede juga bisa masuk segini. Enggak, botol aquanya kan kalau Masukinnya dari yang kecil. Tan, lo ajarin apa Tan? Emang bisa. Kan gue. Masukin dari yang kecil tuh, kecil giniin Oh, digrosok, digrojok. Nih diginiin nanti ditancepin pakai itu sendok. Masuk. Enggak, di dalam fotonya itu ditulis hajat enggak? Tulis dong Tulis hajatnya. hajatnya juga. Datang atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Datang atas inisiatif sendiri. Nanti dia tuh akan menggigil. Dia kedinginan menggigil di sana. Dia akan datang ke lo. Ya yang dingin. Langsung lo peluk. Dia aja udah kalau peluk datang, langsung nanti lo bakar. Selesai. Pak Haji kalau datang dia salaman gitu, dia aja nggak pernah mau salaman gitu loh Pak Haji. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo prasangka baik dia mau salaman. Walaupun dia egois, tapi kan lo udah merakiti ilmu RDI nanti lo yang menang. Ini banyak. Ini kan kalau ilmu RDI nggak manjur, nggak mungkin nih hari ini pada datang semuanya. Nih saya baru maaf bisa sombong ya. Ya. Orang kaya nih. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Gadis dari Dubai. Jangankan suami orang, bujang pun masih dapat. Wow. Coba bayangin. Mbaknya usianya 48. Yang datang bujangan umur 24. Betul nggak? 34. Mbaknya umurnya 48. Wow, bujangan. Wow, tepuk tangan dong. Lo mau tahu bujangannya japri ke gue? Itu kayak gadis usia 17 tahun. Jadi pada saat ML kejepit dia. Kesedot, tarik ke dalam. Tapi sama dia kan punya ilmunya dia canggih. Dilepahin lagi sama dia, copot. Namanya ilmu undur. Lo mesti belajar dulu nih sama gadis Dubai. Ini sengaja datang gue impor loh langsung dari Dubai. Untuk ngajarin ini. Saya langsung dari sana, ini saya belum ke rumah, belum Ke Cianjur. ke Mantan. Ya belum ke Mantan. Cuman kemarin Pak Haji transfer. Hah? Dubai juga. Bos, biar semangat tepuk tangan dong. Jadi rencana gue mau jadiin pembicara tunggal. Cara menaklukkan Brondong. Berondongnya di belakang tuh Pak Haji. Ya, Brondongnya di belakang. Itu mah Brondong konslet. Brondong konslet yang di belakang tuh kena setrum. Bayangin loh. Yang ngejar-ngejar dia bujangan umur 34 tahun. Sementara dia umurnya 48. Ya Mbak? Oh. Dia udah ngelahirin, udah meledakin kepala 9. Gua nggak kebayang mana rantang. Ini normal semua ya? Hah? Normal semua. Ya. 8 kalau yang satu kan jadi ini apa? Kalau cara aku ya, masa hidup gue lah punya anak mulu, beranak mulu gitu. Jadi Di steril. tapi sterilnya yang diikat, jadi bukan dibuang. Ya dokter Bob Kartika orang Arab India gitu.
Jadi nanti rencananya mau dibuka iketannya. Bayangin Mbak, gadis sama yang udah ngelahirin 9 masih enakan yang udah ngelahirin 9. Kalau gadis kan rapat, kalau dia bisa megar, mingkup, begar, mingkup. Lu mesti belajar dulu sama dia. Bener kan? Tuh. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Benar Kak, ini orang kerja di DPR ya. Deketin mic-nya dong, nggak denger gue. Tuhan di apa? Sampai sekarang tuh saya sama saya di blok nomornya orang DPR ya. Saya bilang maaf ya, saya bukan tipenya gitu kan. Soalnya kan saya orang nggak ngerti apa-apa gitu. Saya harus bergabung sama orang itu, nggak, maaf. Sampai dia nungguin saya kapan pulang, nggak pulang, mau pulang. Akhirnya saking dia ginin terus ngejar saya, akhirnya semua saya blokir TikTok, Facebook sama WA-nya saya blokir. Mungkin kalau sama si saya nggak blokir, mungkin dia masih ngejar gitu. Tapi saya nggak mau lah. Walaupun ganteng, walaupun berduit, kalau level saya nggak nyampe, saya nggak nyampe. Saya kan orangnya agak gimana gitu. Kalau levelnya saya demen sama apa aja ya, sampai kapanpun saya akan kejar. Wow, alhamdulillah. Buktinya kan dari Dubai, ayo bisa sampai mengalihkan orang tua saya, ya. Ini semua karena Dia mau tamain Pak Haji, ketemu Pak Haji dari Dubai. Harusnya kan ketemu orang tuanya dulu. Dari bandara, benar saya. Itu koper saya ada di sana kan. Cuman kalau masalah uang sih, transfer uang sekian, terus. Yang penting saya happy, bahagia, udah nyaman di sini, udah. Ya gitu aja, nggak mikir duit saya habis. Saya orang kaya gitu aja. Jadi saya orang kaya, uang saya banyak. Jadi pede lah gitu kan. Jadi hidupnya nyaman. Walaupun maaf namanya, walaupun di tangan saya nggak ada, tapi saya anggap saya punya uang saya banyak, rezeki saya banyak. Pasti Allah ngasih rezeki saya. Entah dari mana, wasilahnya kan kita nggak tahu. Ya, cuman kita berusaha sama Allah. Allah cukupilah kebutuhan saya, cukupilah kebutuhan anak saya. Pasti yang kita tidak sadar dari wasilahnya kan kita nggak tahu. Itu aja kalau saya. Karena ucapan adalah Benar. doa. Jadi kamu ucap yang bagus-bagus, pasti dia datang, pasti dia takluk. Pasti dia nikahin saya. Iya. Pasti dia nikahin saya lagi. Jepret. Nih dia ngepada telepon di Dubai. Saya spontan. Ambil HP kan nggak dapat di Dubai, mau mana ya? Mau apa namanya? Mau cuci foto kan nggak ada ya di sana kan? Susah. Udah saya ambil HP aja. Yakin. Sekarang pun nelpon. Yakin. Belum lama saya lagi beberes dan kering-kering dia datang. Yakin dan nelpon. Ya gitu. Benar nelpon. Nggak pakai ini, jadi saya orangnya spontan. Itu aja sih. Banyak harus yakin, pasti gue dikawinin. Dia datang pasti ngawinin gue, Lagi terakhir pasti dinikahi dan ngaceng. Nah, ya. Kalau nikah ngaceng, kalau kawin nggak ngaceng nggak apa-apa. Kok gitu Pak Haji? Ya udah begitu. Banyak tuh kurang pede, harus pede, ya bisa. Ini kita kebetulan kedatangan pakar langsung dari Dubai, staf ahli. Hah? Ini 48. Ibu 65. Si cowoknya mantannya umurnya berapa? Hah? Oh ini. Oh iya, gue bilang tadi ngomong mantan. Gue pikir ada kelanjutan mantan. Oh ibu 65. Oh iya. Pacar ibu berapa umurnya? 43. Bu, kenapa nggak di-upgrade 23? Kalau ya dia datang nih, tapi itu yang di dalam freezer gimana? Keluarin lagi atau enggak tuh? Janganlah. Oh, tetap posisi di situ. Iya, bikin lagi yang baru. Kita nih ngomong begini, lebih banyak penontonnya di YouTube daripada kita ngebahas bangun, senyum, mandi. Banyakan ini penontonnya. Iya, kameramen. Jadi maunya saya, Bu, coba Ibu pakai ilmu kearifan lokal dulu. Kalau yang bangun
senyum, mandi, ilmunya Allah itu udah pasti dah, wajib lah. Tapi ilmu kearifan lokal juga harus dikerjain gitu loh Bu. Harus. Karena ini udah coba kan di Dubai. Ini kan di Dubai, waktu itu kan kita video call di Dubai. Ya kan? Dia video call di Dubai. Sampai bosnya, si Baba, namanya Baba bosnya. Dia ngomong, ngapain lo ketawa-tawa kata gitu. Nah dia ya dibilang orang gila. Padahal ngomongnya sama orang waras, tapi kan di sini waras, sampai di Dubai kan tontonan gila. Tapi yang penting manjur. Oke? Oke, Tan, promosi Tan. Yuk. Promosi. Boleh tanya dulu Pak Haji? Ayo. Sini. Yuk. Apa pertanyaan nih? Nah, saya kan buka konveksi Pak Haji. Hmm. Cuman karyawannya tuh pada keluar masuk gitu. Bu, Gimana biar tetap saya punya supir di rumah 5. Agung, Denny, Ian, Parto, sama Mang Heri. 5. Iya. Alhamdulillah sampai hari ini dia betah. Nggak pernah keluar masuk. Iya, caranya gimana tuh Pak Haji? Saya kasih air asinan. Saya rendam nih alat kelamin gue. Mana? Si itunya. Rantangnya mana sama itunya? Buah kontolnya mana? Nih. 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 Ini punya saya rendam Bu. Nih saya rendam. Nah airnya ini saya bikinin kopi. Buat bikin kopi. Saya bilang sama Ijah, Teh Ijah namanya. Teh Ijah. Ini bikinin air kopi buat anak-anak. Tolong yang minum kopi kasih duit ya 10.000. Jadi yang minum kopi saya kasih 10.000 Bu. Daripada saya nyari supir lagi Bu, susah. Udah saya bikinin. Ntar air ini saya bikin agar-agar. Saya bikinin puding. Yang disukain dia aja apa coba? Nih. Terus ini buat ngungkep ayam. Jadi ayam saya ungkep pakai air ini. Jadi saya buat bikin nasi liwet sama ayam goreng nih. Tapi diungkep pakai ini dulu. Bu, itu karyawan saya mau keluarin sampai nggak mau Bu. Nggak mau, Pak Haji nggak mau. Nggak mau, aku nggak mau keluar. Aku mau ikut Pak Haji. Sampai kapan? Ya sampai tua. Dalam hati gue garuk-garuk juga. Kalau misalnya suruh, kan udah keluar itu Pak Haji tuh suruh masuk lagi gimana Pak Haji? Bisa, Ibu ambil beras masukin ke dalam gentong. Kasih hajatnya. Tutup lagi beras. Ibu ngomong di gentong. Di gentong yang dari tanah liat tuh. Apa namanya? Mana gentongnya? Iya itu pendil. Kendi, tempayan. Nih. Isi beras dulu. Iya. Tulis nama karyawan yang mau dipanggil. Taruh lagi beras lagi. Ibu panggil. Manjur Bu. Ini ilmu zaman dulu banget. Zaman dulu belum ada SMS. Belum ada pager. Belum ada pager. Belum ada SMS. Belum ada telepon. Belum ada telegram. Adanya ini. Suaminya kerja di Kalimantan. Di tengah hutan. Di tambang. Nah itu dipanggil. Pulang. Langsung pulang. Itu berapa kali kalau manggilnya? Sekali manjur, 2 kali manjur, 3 kali manjur, 9 kali manjur. Bebas. Sesempatnya Ibu aja. Selama dia belum balik, panggil terus. Manjur banget. Di rumah. Nanti udah selesai Ibu taruh lagi. Buat manggil pelanggan bisa. Buat manggil karyawan yang udah keluar bisa. Mau manggil siapa aja bisa. Kalau misalnya udah masuk gitu ya, karyawan yang dipanggil gitu, diganti hajatnya boleh? Boleh. Ibu ambil lagi kertasnya. Ganti gitu. Ganti ya. lagi, tutup lagi pakai beras Berasnya lagi. tapi tetap itu. Hah? Berasnya tetap itu. Nggak Iya usah tetap. diganti gitu. Oh, tetap. Tetap. Nanti harus diuruk pakai beras lagi. Berasnya yang bawah, atasnya hajat, atasnya beras lagi. Ya. Ini ilmu zaman dulu Bu. Ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman dulu kalau dia mau ngebunuh Belanda, mau ngebunuh Jepang, masuk perangkapnya dia orang zaman dulu pakai ini beras, panggil Belanda. Belanda datang sini loh. Datang sini. Belanda datang. Nanti Belanda datang heran lagi patroli.
Nah langsung kita kepung, bunuh. Kok gitu Pak Haji? Lah kan dulu yang manggil kakek saya. Makanya kakek saya alhamdulillah tuh juara 1 kalau suruh ngebunuh. Sekarang diwarisin ke cucunya saya. Ada warisan. Iya kakek saya dulu suka manggil orang-orang yang mau dibunuh. Dulu nggak apa-apa Bu pakai Makasih, begini. Pak Haji. Ya panggil pakai ini. Ini bos. Yuk ada lagi? Nggak ada. Yuk Tan, promosi Tan. Buat acara besok di Jogja, gimana hasil rapatnya kemarin, gimana. Jadi besok kita ada acara ke Jogja, pembicaranya namanya Mbak Ratih. Bicaranya Mbak Nadia. Kebetulan Mbak Nadia yang hajatnya cair 1 triliun. 1 triliun Mbak Nadia perempuan. Kartu kreditnya 17 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pinjolnya 40. Suaminya pinjolnya 60. Nah, Mbak Nadia hajinya gratis, umrohnya gratis, mobilnya gratis, rumahnya gratis, motornya gratis, semuanya gratis. Kalau alat kelamin mah udah nempel dari dulu, jadi nggak gratis. Ayo promosi sama GG CC Centong Travel. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam kenal, saya Tanti, Bapak Ibu dimanapun berada, bagi tamu-tamu RDAY, sahabat RDAY dimanapun berada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya Yogyakarta, yang kebingungan mau pergi ke RDAY, kita ada transportasi dari Yogyakarta, yaitu travel kita Centong Travel, berangkat dari start di Jogja itu, nanti bisa dibantu dengan tim dari Centong Travel untuk istirahat di transit di Yogyakarta. Jadi bagi tamu-tamu semua yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta yang ingin ke RDAY, bertemu dengan Pak Haji, khususnya di Centong Travel, fasilitas kita berangkat dari Yogyakarta pakai bus yang full AC, makan 3 kali, bisa privat bersama Pak Haji, tukar uang bibit, mendapat centong dan pendampingan 18 hari untuk 18 sifat. Jadi dari bagi tamu-tamu yang ingin datang ke RDAY bisa hubungi nomor telepon di nomor telepon Mbak Rina dengan nomor telepon 0812 33 34 1849. 0812 33 34 1849. Nomor telepon Mbak Rina yang di Yogyakarta 0812 33 34 1849 atau bisa dengan nomor telepon saya 0851 7544 7678. Atau bisa dengan nomor telepon saya 0851 7544 7678. Mengenai biaya transportasi dari Yogyakarta itu dapat subsidi dari Pak Haji. Ya 50%. 50%, alhamdulillah. Normalnya 700. Saya bayarin separoh 350. Jadi ibu dan bapak pulang pergi hanya 350.000. Alhamdulillah. Kan harusnya pulang pergi 700. Dari Jogja ke RDAY, RDAY ke Jogja makan 2 kali, berangkat sekali, pulang sekali. Kalau di sini kan gratis 3 kali makan. Nah dari saya subsidi 350.000. Jadi bapak dan ibu pulang pergi hanya 350.000. Terima kasih Pak Haji. Ya. Iya. Namanya senjata makan. Oke. Mungkin begitu dulu Pak Haji. Besok acara jadi gak? Yang tanggal 23 jadi. Tanggal 23. Jadi. Ayo coba. Oke, Bapak Ibu semua dimanapun berada di Indonesia, yang mau khususnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, yang ingin bergabung dengan acara RDAY di tanggal 23, 24, 25 kita keberangkatan anak yatim dari Bogor ke Yogyakarta di Jumat malam tanggal 23 jam 10 malam, start dari RDAY ya. Dari RDAY, dan nanti di sana kita acaranya kita akan langsung menuju ke hotel ya Pak Haji ya, di Grand Orchid Yogyakarta. Terus nanti di sana di malam kita ada acara pencerahan bersama Mbak Nadia.
testimoni pencerahan bersama Mbak Nadia. Terus dilanjut buat acara besoknya wisata di Yogyakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara wisata anak yatim RDAY ke Yogyakarta, silakan hubungi nomor saya di nomor telepon yang tadi 0851 7544 7678. 0851 7544 7678. Pendaftaran sampai tanggal 15 ya Ibu ya, karena udah banyak banget yang daftar. Jadi berangkatnya tanggal 23 Januari jam 10 malam dari sini. Nanti sampai di sana kita makan dulu. Bapak dan Ibu jangan ketakutan. Kan saya hobinya makan, nanti di sana makan. Kita cari restoran yang paling mahal di sana apa? Misalkan Sop Kadipiro. Nah, bukan Wanipiro, Kadipiro. Nah, ada lagi soto apa atau restoran apa nanti kita makan. Makannya bersama anak yatim. Jadi nanti kita latihan umroh. Jadi yang berangkat namanya anak-anak yatim umroh. Jadi kita nanti berangkat latihan umroh. Besok juga kan kita kalau umroh begitu juga. Naik bus. Terus kita nanti makan di hotel sarapan pagi sama anak yatim. Tawaf. Cuman bedanya di sini kita nggak tawaf, nggak sa'i. Tapi kita nuntun dia wisata jalan-jalan. Makan di Malioboro, wisata gitu. Bedanya itu aja, jalan-jalan. Cuman kalau di sana kan tawaf ya. Kalau di sini nggak tawaf, jalan-jalan. Terus nginep di hotel. Bapak dan Ibu bisa nginep bareng di hotel. Yang perempuan tidur sama anak yatim perempuan, boleh. Nah nanti Ibu ya cerita, doain Bunda ya sayang. Bunda lagi punya hajat. Nah apa hajatnya Bunda? Nanti begitu. Nanti kita sampai tanggal 25. Jadi kita namanya wisata sedekah. Kita tahajud di Hotel Orchid, Grand Orchid. Ada tahajud pagi? Ada. Nah ada acara pencerahan dari Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa sukses terkabul, orang terkaya di Indonesia, Mbak Nadia, Bapak dan Ibu harus. Kalau Mbak Nadia hajatnya cair 1 triliun, Bapak dan Ibu cairnya 10 miliar aja. Jadi Mbak Nadia itu tadinya kerja di perusahaan. Ditarget sama kantor cair dana, ngumpulin dana 460 miliar. Saya bilang sama Mbak Nadia, kalau bisa terlampaui dong Mbak. Alhamdulillah terlampaui sampai 1 triliun. Bonusnya dapat mobil, dapat umroh, dapat haji, dapat rumah. Nah, Bapak dan Ibu juga harus. Kalau Mbak Nadia 1 triliun kita nggak usah 10 miliar aja lah tiap bulan. Buat memuliakan anak-anak kita. Buat ngasih mobil terbaru anak-anak kita. Ya kan, beliin anak kita 5, beliin Pajero terbaru. Beliin Fortuner terbaru. Itu nanti Ibu naiknya Velfire, jangan Pajero dong. Saya nggak setuju Ibu, soalnya udah usia kan 50, 60 masuk naik Pajero. Nanti pahanya kejengkang. Naik Alphard, Velfire. Seperti ibu saya usia 80 naiknya Velfire. Dari 10 miliar bisa kok kebeli. Jadi kebetulan tamu RD satu-satunya yang the best adalah Mbak Nadia. Kebetulan hajatnya 1 triliun. Bukan ratusan miliar, tapi udah 1 triliun. Satu-satunya. Dan kartu kreditnya 17. Dan pinjolnya 40. Suaminya pinjolnya 60. Tanpa A, B, C, D. Dan itu terkabul. Jadi Bapak dan Ibu saya maunya praktekin. Oke? Terima kasih. Tidak ada salaman. Boleh langsung.